Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mbak Hidayah. 5 hukum perceraian menurut pandangan Islam yang harus Anda ketahui. Namun sebelumnya, saya ingatkan bagi saudara Mbak Hidayah yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Bagi Anda yang saat ini sedang mengalami masalah, baik itu dalam hal asmara, jodoh, rezeki, dan ingin buka aura, Anda bisa menghubungi staf admin saya, Mbak Ana, melalui chat WA atau telepon di kontak resmi Mbak Hidayah 085 866 866 669 untuk mendapatkan solusi terbaik dari saya. Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang paling diinginkan semua insan. Selain untuk meneruskan keturunan, pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Jika suami istri bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka, tentu pernikahan itu akan dilangsungkan sekali hingga maut memisahkan mereka. Berbeda halnya jika suami istri tidak bisa menjaga keharmonisan keluarganya, ada masalah atau hal lain yang menyebabkan perceraian, bisa jadi pernikahan itu terjadi beberapa kali. Namun, bagaimanapun itu, tentu semua insan menginginkan pernikahan yang bahagia. Proses perceraian sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia. Selain oleh negara, ternyata perceraian ini sudah lebih dulu diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam telah disebutkan runtutan hukum yang sangat rinci, mulai dari hukum perceraian menurut pandangan Islam hingga apa saja yang menjadi penyebabnya. Islam adalah agama yang sempurna, yang telah mengatur segala aspek kehidupan dunia hingga akhirat. Sehingga persoalan perceraian ini juga sudah diatur di dalamnya. Perceraian dikenal dengan sebutan talak, yang merupakan proses berakhirnya sebuah ikatan mahligai rumah tangga yang sudah dijalani bersama pasangan. Untuk menambah wawasan dalam pernikahan Anda tentang hukum perceraian menurut pandangan Islam, berikut akan saya jelaskan beberapa hal yang harus Anda ketahui. Islam tidak melarang perceraian, tapi hal ini sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perceraian ini dijadikan jalan akhir yang akan ditempuh jika masalah yang dihadapi tidak menemukan titik terang dan tidak mampu lagi untuk dipertahankan. Meskipun demikian, sebaiknya talak dihindari dan jangan begitu mudah disebutkan, sebab akan mempengaruhi keutuhan dalam rumah tangga yang sudah dijalani. Selain itu, akan mempengaruhi status sosial seseorang di masyarakat. Dalam Islam, talak telah diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227. Sedangkan tentang hukum perceraian menurut pandangan Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 232. Beberapa ayat tentang hukum talak tersebut tentunya menjadi bukti bahwa Islam tidak main-main dengan perceraian. Setelah mengetahui bagaimana kedudukan talak dalam Islam, berikut ada beberapa hukum tentang perceraian yang wajib diketahui oleh seseorang yang akan menikah maupun yang telah menikah. Yang pertama, hukumnya wajib. Jika konflik dalam rumah tangga sudah tidak ada titik terang dan pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan, maka hukum perceraian menurut pandangan Islam itu wajib dilakukan. Proses talaknya pun harus dilakukan dengan baik dan mengikuti peraturan dari pengadilan agama, lembaga yang menjadi pihak tengah dalam mediasi masalah yang terjadi, serta memberikan kepastian status perceraian tersebut. Selain adanya konflik, sebab perceraian wajib dilakukan adalah ketika salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang tidak bisa dimaafkan, atau bisa juga salah satu pihak keluar dari agama Islam, maka talak hukumnya wajib dilakukan. Yang kedua, hukumnya sunnah. Hukum perceraian menurut pandangan Islam selanjutnya adalah sunnah. Ketika suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga
dan istri tidak bisa menjaga kehormatannya dan tidak bisa menghormati suami, maka perceraian ini dianjurkan atau sunnah. Yang ketiga, hukumnya makruh. Jika suami tiba-tiba menceraikan istrinya tanpa sebab yang jelas, maka hal itu dianggap memiliki hukum yang makruh karena tidak ada kejelasan alasan suami menceraikan istrinya. Perceraian dianggap makruh karena masih bisa dipertahankan dan sama sekali tidak membutuhkan talak. Yang keempat, hukumnya mubah. Mubah artinya proses tersebut boleh dilakukan. Tentu hal ini bisa dilakukan jika salah satu dari suami maupun istri sudah tidak memiliki nafsu dalam berhubungan seksual atau sang istri sudah tidak bisa mengandung lagi. Maka hukumnya perceraian tersebut menjadi mubah. Dan yang kelima, hukumnya haram. Meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, tapi ada saat-saat tertentu talak tersebut menjadi haram. Salah satunya adalah ketika istri diceraikan dalam masa mengandung atau belum melahirkan. Jika itu terjadi, maka talak tersebut tidak sah dan haram. Nah, itulah tadi 5 hukum perceraian menurut pandangan Islam yang harus Anda ketahui. Dengan adanya informasi ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi Anda dan pasangan, sehingga keluarga Anda terhindar dari perceraian. Jika saat ini Anda dilanda masalah dan mencari solusi agar rumah tangga Anda bahagia dan jauh dari perceraian, maka Anda bisa menggunakan sarana batin dari saya, yakni cincin pemikat sukma. Sarana batin yang aman dan tidak bertentangan dengan agama. Lebih jelasnya, Anda bisa menghubungi kontak resmi Mbak Hidayah 085 866 866 669. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat dan dilancarkan segala hajat Anda. Jangan menyerah dan tetaplah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.